Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Belajar Islam, channel yang mengulas tentang sejarah, cerita inspiratif, dan juga seputar keilmuan tentang Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perjanjian Baiat Aqobah, momen penting yang terjadi dua kali oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu Baiat Aqobah dan apa tujuannya? Yang penasaran? Simak videonya baik-baik sampai selesai. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Kita masuk ke cerita sejarah Islam. Perjanjian Aqobah atau bisa disebut dengan Baiat menjadi salah satu perjanjian penting, perjanjian yang sangat berpengaruh dalam proses dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Perjanjian Aqobah pertama berlangsung pada 621 Masehi, sedangkan perjanjian Aqobah kedua terjadi pada 622 Masehi, setahun setelahnya. Kedua perjanjian ini melibatkan Rasulullah SAW dengan penduduk Yastrib, yang kelak disebut dengan Madinah. Perjanjian ini disebut Perjanjian Aqobah karena dilakukan di sebuah tempat bernama Aqobah, yang terletak sekitar 5 km dari Mekah. Perjanjian Aqobah dilakukan dengan momentum yang tepat, ketika kaum muslimin Mekah membutuhkan tanah harapan baru, sedangkan penduduk Yastrib tengah mencari sosok ideal yang dapat mempersatukan mereka. Pada masa itu, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah semakin mendapatkan tantangan keras dari kaum Quraisy. Tidak jarang, para muslimin Mekah mendapatkan gangguan hingga siksaan secara langsung. Posisi Nabi Muhammad SAW saat ini sudah tanpa perlindungan lagi. Sejak meninggalnya Khadijah binti Khuwailid, sang istri, dan Abu Thalib, sang paman, di sisi lain, Yastrib sedang dalam kehancuran. Bani Kailah yang dahulu dominan di sana, kini terpecah ke dalam dua faksi, Aus dan Khazraj yang terus saja berperang satu sama lain. Beberapa orang Aus dan Khazraj yang mencoba mengurai masalah, tengah mencari sosok pemersatu. Mereka mendengar soal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad ditemui oleh 6 penduduk Yastrib ketika masa ibadah haji. Pertemuan ini terjadi di Mina dan menjadikan ke-6 orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Ke-6 penduduk Yastrib ini kemudian menerima kesanggupan dan bersedia menerima ajaran baru, serta berjanji untuk menyebarkan risalah Islam di Madinah. Berbeda dengan kaum musyrikin Mekah yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, ke-6 penduduk Yastrib justru bersedia menyebarkan ajaran Islam di daerahnya. Setelah peristiwa Nabi Muhammad SAW yang mengislamkan 6 orang di Mina, pada tahun 12 kenabian, pada musim haji, datang lagi orang dari Madinah, berjumlah 12 orang, dengan 5 orang diantaranya yang musim sebelumnya memeluk Islam. Mereka datang ke Mekah menunaikan ibadah haji. Mereka pun berjumpa dengan Rasulullah SAW, serta terjadilah baiat pertama. Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari hadis Ubadah bin Samitra. Perlu diketahui, Ubadah bin Samit salah seorang yang menunaikan haji kala itu. Mereka meriwayatkan bunyi baiat tersebut, yaitu perkataan Ubadah, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Kemarilah, hendaklah kalian berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kalian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak durhaka kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa yang menepati baiat atau janji ini, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melanggar salah satunya, lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi penghapus dosa baginya. Barang siapa yang melanggar salah satunya, lalu Allah menutupi kesalahannya tersebut, maka urusannya dengan Allah.
Jika Allah berkehendak, maka Allah bisa menghukumnya. Jika Allah berkehendak, maka Allah bisa memaafkannya. Isi perjanjian Aqabah pertama juga terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12, perjanjian Baiat Aqabah 1 pun selesai. Mereka kembali ke Madinah serta menyebarkan Islam di sana. Setelah ke-12 penduduk Madinah melakukan Baiat Aqabah pertama, Nabi Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk melakukan pengawasan terhadap penyebaran Islam di Madinah. Mus'ab juga ditugaskan untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah yang memeluk Islam akhirnya bertambah banyak. Sebanyak 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan di Madinah akhirnya memeluk Islam. Mereka merupakan penduduk Madinah yang berasal dari suku Aus dan suku Khazraj. Pada musim haji berikutnya, mereka menemui Nabi Muhammad SAW di Mekah. Mereka mengadakan perjanjian pertemuan di Aqabah pada malam hari. 72 orang penduduk Madinah ini mendatangi tempat pertemuan dengan terbagi menjadi beberapa kelompok kecil. 2 perempuan yang menghadiri pertemuan ini bernama Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amru bin Adi. Nabi Muhammad SAW menghadiri pertemuan tersebut dengan ditemani oleh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Pada saat itu, Abbas masih belum memeluk Islam. Ia turut hadir hanya untuk mengetahui urusan dari keponakannya. Abbas berbicara terlebih dahulu untuk membuka pertemuan. Kemudian disusul oleh pembacaan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW mengajak para penduduk Madinah yang hadir untuk menerima Islam. Baiat pun berlangsung. Isi baiat ini adalah perjanjian bahwa penduduk Madinah akan menjaga Nabi Muhammad SAW, sama seperti menjaga istri-istri dan anak-anak mereka sendiri. Para penduduk Madinah ini menyetujui baiat tersebut. Baiat inilah yang disebut sebagai Baiat Aqabah kedua. Setelah baiat selesai, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pemilihan 12 orang pemimpin dari semua orang yang hadir. Akhirnya terpilih sebanyak 9 orang pemimpin dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Selesailah Baiat Aqabah kedua dengan ditandai dengan makin gencarnya kaum Quraisy memerangi Rasulullah SAW dan Islam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Walaupun tercatat hanya 2 perjanjian, namun faktanya ada 3 kali momen besar dalam sejarah. Dalam Baiat Aqabah ini, gelombang pertama yaitu pada tahun ke-11 setelah Nabi diutus, beberapa orang dari Khazraj yang berjumlah 6 orang datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Di antaranya As'ad bin Zarahah, Auf bin Harits dari Bani Najjar, Rafi bin Malik dari Bani Zuraik, Qatbah bin Amir dari Bani Salamah, Uqabah bin Amir dari Bani Haram, dan Jabir ibn Abdullah dari Bani Ubaid ibn Adi. Momen di gelombang pertama belum tercatat sebagai Baiat Aqabah. Gelombang kedua terjadi pada tahun setelahnya, yaitu tahun ke-12 setelah Nabi diutus. Pada tahun ini diadakan perjanjian antara Nabi dan suku Aus Khazraj, yang terkenal dengan perjanjian Aqabah yang pertama atau disebut juga perjanjian wanita karena Thalabah. Selain itu, ada 12 orang lainnya. 10 orang dari Khazraj diantaranya As'ad bin Zararah, Auf bin Harits, Mu'adz bin Harits, Rafi bin Malik, Zakwan bin Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Thalabah, Al-Abbas bin Ubadah, Uqbah bin Amir, dan Qatbah bin Amir. Sedangkan 2 orang dari Aus, mereka adalah Abu Al-Haytham bin Tihan dan Uwaim bin Sa'adah. Gelombang ketiga yaitu pada tahun ke-13 sesudah Nabi diutus, dan dibuatlah Baiat Aqabah yang kedua pada malam hari. Hal ini bertujuan untuk menghindari suku Quraisy, jumlah mereka 73 orang. 62 diantaranya dari suku Khazraj dan 11 orang dari suku Aus.
Dalam perjanjian tersebut, ada juga dua perempuan yang turut serta, yaitu Nusaibah binti Ka'ab dari Bani Najjar dan Asma binti Amr dari Bani Salamah. Rasulullah SAW didampingi oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau yang saat itu masih belum menganut agama Islam. Pada baiat pertama, Rasulullah SAW ketika menawarkan Islam kepada penduduk Madinah, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, "Dia adalah Nabi yang dijanjikan kedatangannya oleh Yahudi," menandakan awal dari penerimaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Walaupun mereka masih dalam keadaan musyrikin, tetapi informasi, walaupun sedikit, bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan hidayah dan menerima ajakan Nabi. Hal ini menggambarkan pentingnya ilmu, kedudukan, dan fungsinya. Walaupun tidak berguna bagi seluruh Yahudi dalam memenuhi ajakan Rasul, tetapi berguna bagi sebagiannya yang implementasinya membenarkan dan mengimani kenabian. Perjanjian Aqabah kedua yang merupakan momen terpenting dalam Islam, di antaranya terbuka jalannya untuk hijrah ke Madinah bagi para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dari sana terjadi Perang Badar. Dalam Fath al-Bari disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, Perang Badar lebih utama karena perang tersebut adalah perang pertama kali yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Tetapi perjanjian Aqabah merupakan sebab tersebarnya Islam dan timbulnya Perang Badar. Itu tadi kisah tentang Baiat Aqabah, momentum awal mula Rasulullah SAW memulai hijrah. Dengan tanpa paksaan, Rasulullah SAW akhirnya bisa menyebarkan Islam di Madinah. Hal ini memberikan kita pelajaran bahwa tidak melulu semua harus dengan kekerasan. Segala bentuk kebaikan akan menghasilkan kebaikan pula. Apalagi jika kebaikan itu dilandasi dengan iman, serta kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah akan selalu ada jalan bagi kebaikan. Cukup sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.